Hey, ini Pulsebear. Akan sangat membantu bila kamu klik tombol subscribe dan like di video ini. Serta, berikanlah komentarmu di kolom komentar. Terima kasih. Halo gengs, kembali lagi di Katanya Wibu. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu anime yang sudah kita singgung di episode sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, ayo silahkan nonton semuanya. Di episode hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang Drum Roll Please, Sword Art Online. Wah, gimana menurut kalian? Udah pada nonton belum? Pulsebear dan Art Sonata. Dari yang tua dulu. What do you mean tuh? Gimana ya? Ya gitu, Bukannya memorable gitu ya? ya gitu lah pokoknya. Menarik sekali opini kalian. Sangat konstruktif. Jadi hari ini kita mau bedah SAO. Karena bedah SAO otomatis spoiler alert, kita akan bahas technically semua bagiannya, mulai dari cerita, karakter, dan sebagainya secara garis besar dan opini kita masing-masing. Padahal ini terserah aja, nih aku yang kedua kalinya ini. Kalian udah berapa kali nonton SAO? Saya udah nonton season 1 ya, specifically 3 kali, baru 3 kali. Kalau Art Sonata? Udah banyak saya rewatch berkali-kali ya. Saking gak ada tontonan. Fans berat. Ya, itu menandakan bahwa SAO itu patut untuk di-rewatch. Wih. A1 liquor. Oke, mungkin kita mulai dari apa itu SAO. Kita mungkin bisa mulai dari dunia SAO itu sendiri. Jadi kan kalau misalnya dari aku ya, SAO itu sebuah genre isekai jelas. Isekai zaman dulu istilahnya, dimana pas zaman dulu aku belum tahu istilah isekai itu apa. Tapi pengalaman saat aku nonton SAO itu sangat berbeda, karena sebelumnya kan kita ada anime shonen kayak Naruto dan kawan-kawannya. Nah, tapi di SAO ini kita diperkenalkan dengan istilahnya apa ya? Pengalaman baru di mana dunia game realistically itu sangat relate itu, karena bisa diakses secara harfiah, di mana itu adalah MMO. Kita banyak sekali game MMO di luar sana dan ya baru gitu. Terus juga banyak orang nggak tahu kalau orang yang suka wibu biasanya juga suka game. Jadi biasa wibu equal gamer. Jadi kayak itu adalah pasar yang sangat pas gitu pas saat itu. Orang yang suka wibu. Bukan orang yang suka anime, rese banget sih. Oke, lama-lama mungkin salah satu dari kalian bisa jelaskan plot SAO secara garis besar. Plot. Plotnya itu going out from the game. Nah itu plotnya, udah selesai. Clap. Keluar dari game. Ya itu Entah kalau ketemu plotnya. siapa, pokoknya keluar dari game. Itu secara plot ya, secara plot. Tapi kalau secara narasi mungkin tiap arc fokusnya berbeda kan. Dari Iya. season 1 mungkin dari arc satunya itu masih membahas judulnya yaitu Sword Art Online. Fokusnya masih ke dunia game Sword Art Online, di mana bila kamu mati dalam game, kamu akan mati di dunia nyata. Spooky, Kirby. Terus pemeran utama kita tentu saja Kirito. Nah, Ya, jadi kayak awal-awalnya tuh ditunjukin bahwa gamenya ini kamu punya karakter kan. Jadi kamu bisa desain karakternya kayak gimana. Kamu bisa bikin edgy, kamu bisa bikin dia gendut, kurus, ganti gender. Kamu pun bisa desain sedemikian rupa supaya sesuai preference kamu kan. Tapi tiba-tiba gamenya langsung kayak, F you guys, kita akan nge-860, 180, 160, betul ya, 660 itu. kita akan meng-180 kalian dan kita akan bikin kalian mati kalau kalian benar-benar mati dalam game. Mereka tuh bayar untuk mati nggak sih? Basically premisnya di situ. Jadi kayak mereka berusaha keluar dari game. Nah, kita ikutin Kirito dari dia asshole ke normal guy ke nice guy. Ya, itu dari span of 25 episode. Arc satunya itu selesai ketika mereka berhasil selesaiin gamenya. Tapi tentu saja karena arc-nya terlalu pendek, jadi masih digabung dengan arc kedua. Nah di arc kedua ini kayak ada game baru. Setelah Sword Art Online muncul game baru namanya Alfheim Online. Alfheim Online itu kerangka servernya, pokoknya engine-nya pun itu engine yang sama dari game sebelumnya, yaitu SAO. Nah banyak hal yang menyerupai Sword Art Online kan ya, termasuk main interest dari Kirito, Asuna. Jadi kan setelah mereka keluar dari game, Kirito itu pacaran sama Asuna kan, tapi Asuna itu nggak bangun-bangun dari hypersleep-nya mereka gitu. Ternyata dia masih stuck dalam game yang fondasinya sama, premisnya mirip-mirip aja, gameplaynya pun hanya ada tambahan magicnya kan ya. Tambahan terbang sama. Sama bisa terbang, ya itu kan. Karena dia lihat ada Asuna di sana, dia pengen berusaha sebisanya dia buat nyelamatin pacarnya. Nah itu premis arc 2-nya.
Mari kita bedah ceritanya kan. Jangan saya yang bedah ceritanya. Oke. Jadi di sini intinya ceritanya adalah si Kirito, main karakter kita di sini itu terjun ke dunia MMO di mana dia dihadapi dengan berbagai macam petualangan istilahnya baru. Nah, di situ dia bertemu dengan beberapa rekan-rekannya. Yang pertama adalah Klein di episode pertama, lalu lanjut terus ketemu Asuna, ceweknya yang akhirnya dia pacari istilahnya, dan beberapa karakter lainnya. Intinya Kirito ini dihadapi dengan plot di mana dia harus memenangkan game ini. Nah, Sword Art Online sendiri itu dibagi jadi 2 arc, yaitu arc di mana Kirito itu berusaha untuk menyelamatkan teman-teman yang ada di dunia itu dan ya termasuk dia sendiri, dan arc kedua di mana itu fokus kepada adiknya atau incestnya. Maksudku sebenarnya di situ kan Kirito udah keluar nih ceritanya di Ocean. Udah keluar apanya kan? Advent Arc 1 udah keluar kan, tapi Asuna masih di dalam gitu. Ya intinya di arc kedua Asuna tuh belum keluar dari gamenya, terus Kirito mencoba menyelamatkannya dan ternyata dia ada di game baru. Ya kurang lebih ceritanya kayak gitu. Kalau misalnya ingin immersive experience atau lebih mendalami animenya, aku saranin tonton animenya. Mungkin langsung aja kita bahas kenapa kita menyukai Sword Art Online. Kita coba dari Art Sonata dulu yang katanya udah nonton banyak kali ya. Pasti dia punya poin-poin banyak. Kenapa dia suka kenapa dia suka Art Sonata? Kenapa dia suka Sword Art Online? Kenapa saya suka diri saya sendiri? Ini pada capek, Bu. Ngantuk. Apa ya aku suka ya? Mungkin soalnya pada tahun saat keluar tuh mungkin menarik ya, soalnya premisnya kan menarik. Nah setelah itu aku nonton dan ternyata ya it's not bad. Mungkin ada yang lebih bagus. Cuma ya aku suka SA itu soalnya gara-gara ada Asuna sebenarnya. Wow, shipping bro. Enggak, soalnya coba bayangin SA nggak ada Asuna. Wah, Itu mau ngapain? Motivasinya dia menang apa coba? Adiknya. Aksa tuh nggak ada adiknya. Dia bisa menang lawan kayak apa gara-gara Asuna mati. Jadi dia langsung my wife. Wait. Mungkin aku akan bertanya di bagian situ kan motivasi Kirito Asuna. Tapi gimana teman-temannya kan di situ pas arc 1 kan dia kenalan sama si tukang besi sama si Loli itu kan. Kenal tukang besi gara-gara siapa? Temannya adalah Asuna. Dia kenal Silika cuma gara-gara dia mau nangkap orange player. Kalau sama Lisbeth gara-gara Asuna. Jadi ternyata menarik juga ya, pada arc pertama motivasi Kirito sebenarnya adalah Asuna, dan pada kenyataannya pun itu juga mendorong terjadinya arc kedua kan. Iya, tanpa Asuna SEO nggak ada. Walaupun yang di highlight, yang menurutku mungkin di highlight besar-besaran selain Asuna pada arc 2 adalah adiknya Kirito. Masalah yang menarik di sini adalah adiknya itu sangat sangat muda tapi sangat sangat boom. Ya, pasti. Itu kayak why? Selain di faktor itu memang kita ternyata dijelaskan bahwa itu bukan adiknya Kirito yang sesungguhnya. Sepupu kan sebenarnya. Sepupunya. Nah, tapi masih incest gak? Ya iyalah. Ya masih. Masih sepupu. Kenapa kamu tanya? Kamu punya ketertarikan dengan sepupu? No. Oke, kita balik ke arc 1. Salah satu poin penting yang di highlight tadi adalah bahwa Asuna merupakan key factor di terjadinya arc 1. Untuk Postbase sendiri bagaimana arc 1? Aku sumpah arc 1 aku suka sama character progression dari Kirito. Jadi kayak somewhat of a degenerate asshole kan, yang egois gitu, jadi somewhat caring guy gitu kan. Jadi kayak baik tapi bukan berarti sangat baik tuh. Kejam tapi bukan berarti dickhead gitu kan. Aku suka perubahan karakternya, dan juga perubahan karakternya itu signifikan loh tiap episode gitu, dari episode pertama, episode kedua, episode ketiga, episode keempat, terus sampai akhiran arc 1 kan, itu nampak banget kalau emang Kirito berubah sebagai sebuah orang itu, dan itu pun nampak di arc 2. Akhirnya gara-gara dia berubah, satunya kegeeran, baperan. Iya. Kalau aku sendiri ya, kenapa aku suka arc 1 adalah karena dulu aku nonton pas masih SMP kan. Pas itu zaman-zamannya aku SMP dan aku lihat sampai wah keren banget. Dan dia Kirito tuh
nerdy. Aku nggak tahu kalau dia suka anime atau enggak. Dia interest di komputer kan kayaknya tinggi banget kan. Sempat dijelasin kalau di ceritanya, aku masih ingat saat itu sempat dijelasin kan, Kirito tuh pas masa kecilnya dia banyak ngutak-ngatik gitu. Kenapa aku langsung tertarik sama pada waktu itu adalah karena memang relatable gitu. Berarti kan intinya Arc 1 kan menurut kalian sangat appealing. Lah bagaimana dengan Arc 2? Dari yang tua dulu. Jujur aku nonton Arc 2 tuh banyak yang tak skip. Soalnya banyak yang bertele-tele sih. Terlalu banyak plot hole-nya nggak sih? Plot hole-nya kayak gini. Di Arc 2 salah satunya di Arc 2 jelasin kalau Trigun Flash-nya gitu. Itu kemampuannya ilusi, tapi ilusi nggak bisa memberikan damage ke karakter lain. Tapi di satu episode tuh literally Kirito berubah jadi monster. Dia langsung nusuk orang. Iya, which is not possible harusnya tuh. Dan itu tidak ada penjelasan, itu tuh apa, nggak ada yang jelasin. Makanya aku Arc 2 tuh tak skip. Arc 2 tuh exciting tapi banyak yang harus diperbaiki dan banyak yang tak skip tuh dia. Berarti istilahnya kan kalau misalnya kita lihat Arc 1 dan Arc 2 dapat disimpulkan bahwa ya sudah kita nikmati saja satu season karena memang intinya tadi ya nyelamatin Asuna kan. Setelah kita melihat sisi dari kenapa Sao itu great, kita juga harus melihat apa yang membuat Sao itu let down. Karena terus terang aja walaupun aku menikmati Sao, ada beberapa aspek yang aku kurang setuju. Seperti cara mengalahkan bos terakhir di Arc 2 itu sangat jadi overpowered banget gak sih? Gitu. Armor. Bener, kalau menurutku ya, gimana caranya kamu bisa ngalahin GM? Yang GM-nya tuh asshole. Kalau nggak dibantu sama GM lain, dia meng-abuse kan itu. Nah, kalau kamu main logic, gimana caranya user biasa yang emang karakternya overpower bisa ngalahin GM? Nah itu juga kesalahan pertamanya adalah bikin GM-nya too OP gitu kan. Ya betul. Seandainya, ini spoiler season 3. Season 3 itu ada juga basically somewhat of an admin kan ya. Tapi dia nggak memiliki semua authority. Jadi dia cuma punya beberapa authority tapi yang lainnya terlock untuk the actual admin gitu loh. Nah kayak gitu tuh bagus. Berarti itu artinya walaupun ini orang bisa hidup terus-terusan, ada cara buat ngalahinnya karena dia bukan immortal object gitu kan. Tapi kesalahannya Arc 2 adalah this guy is a big asshole, malah dibikin kayak admin Arc 1 dimana dia bisa jadi immortal object, ngubah-ngubah tempat, bikin kamu disable, cripple dan segala macam. Itu menurutku karena dia pikir keren kan ya, kayak underdog fight antara David versus Goliath gitu kan. Tapi eksekusinya aja sih yang salah. Jadi mau nggak mau penulisnya SEO, siapalah dia, Mister siapa namanya nanti diedit, bingung akhirnya gimana. Jadi akhirnya malah Kirito disuruh jadi game aja. Jadi kayak plot armor banget ending Arc 2. Tapi understandable karena dia terlanjur nulis karakternya kayak gini, ya mau gimana lagi? Ya, kayak tadi dibilang Art Sonata. Kalau di Arc 1 kan itu bener-bener fair fight ya, Kirito sama Headless itu fair fight. Karena dia orangnya baik. Sementara Go, dia itu tujuannya adalah supaya dia bisa menjadi the biggest asshole di game itu. Makanya mau gak mau kaknya harus lakukan ass pull dalam writingnya supaya bisa benang Kirito gitu. Menurutku yang juga let down bukan cuma endingnya sih, apa yang anticlimactic dari Arc 2. Karakter-karakter established di Arc 1 dibuang begitu aja. Ya, memang sangat mengecewakan ya pribadi. Mereka semacam dilupakan gitu. Aku terus terang aja tidak melihat signifikansi karakter-karakter yang sudah di-build gitu, sudah di-establish. Kayak hampir hilang gitu. Ya kan bisa aja kan tadi untuk nge-counter GM bahwa memang GM cheater, apakah nanti ada semacam wah, magic power of friendship, we fight together and we strike the GM down. Wah, kan? Bayangin kalau GM-nya kewalahan karena kebanyakan orang yang nyerang. Kan? Menarik gitu loh. Entah kenapa kalau aku ngelihat Sao secara itu tuh kayak istilahnya aku nonton Naruto tapi namanya Kirito gitu. Tapi mungkin yang lebih mengecewakan adalah the introduction of Suguha ya untuk Arc 2-nya. Kalau introduction-nya nggak masalah ya? Bukan introduction, karakter development-nya ya. Menurut kalian apakah terlalu over karakter Suguha ini? Aku jengkelnya dia baperan, sumpah baperan. Soalnya dia kan sendiri udah tahu kalau ini basically kakak sepupuku kan. Basically my family. I want to fuck him. What's wrong with you? Your waifu is slut. Siapapun yang waifu Suguha atau Liva, you guys are incel. Aku ngeliatnya kayak forced plot romantic device gitu loh. Kayak di Arc 1 kan ada tanda mungkin Silika agak seneng dikit sama Kirito. Apa Celis Best itu kan sempat kayak hold my hand please while we sleep. Tapi intinya tuh kayak
ada cewek lagi. Ayo kita buat dia jatuh cinta lagi. Ngomong-ngomong mengenai Lisbeth tadi, bisa aja loh Tareki Kawahara bawa kembali Lisbeth supaya Lisbeth berpikir kalau aku itu masih suka Kirito gitu. Bakal lebih menarik karena kita udah kenal Lisbeth gitu. Suguha karakter baru, we don't really care soalnya dia baru muncul. Mungkin Artsonata ada lagi pendapatmu tentang Arc 2? Mungkin Arc 2 tuh emang senternya di menyelamatkan Asuna, tapi jatuhnya kayak relationship-nya yang kayak kita bilang tadi, kayak relationship-nya Kirito sama Suguha kan. Gini, kalau menurut tuh gini, misalnya Liva, ini konteks karakter ya, bukan Kirito sama Suguha tapi Liva sama Kirito ya. Kalau mereka kenal in game terus ada love interest nggak masalah ya, tapi pas realization-nya, pas Suguha sadar kalau Kirito tuh Kazuto, dia tetap punya pasangan suka gitu. It's weird gitu. Itu aneh gitu. Kalau brotherly love, sayang sebagai kakak itu kayak itu masih nggak masalah, tapi kalau sampai love interest itu kan there's something wrong with this woman. Kalau bisa nontonnya itu tiap kali muncul Suguha di skip-skip aja. Ada tidaknya juga dia itu nggak membantu gitu loh. Kirito bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Akhirnya iya kan, sendiri kan. Cuma ada dua bagian di mana Suguha berperan penting. Apaan? Yang pertama pas lawan Komandan Merah, kalau nggak ada Suguha kita nggak bisa ngambil pedangnya Suguha. Oh iya. Yang kedua pas dia nembus tembok admin, dia nembusnya harus sama Suguha kan itu ke atasnya. Dia nggak sepenting itu basically. Kalau pas malam hari Kirito breakdown itu gimana? Seandainya Suguha itu bener-bener cuma adik ya, konsepnya adik nenangin kakaknya itu normal sebagai keluarga kan ya, kayak udahlah nggak usah nangis mas, rapopo mas, kan itu tuh biasa kan, itu normal kayak nenangin orang yang capek lah ya, menurutku itu normal kan kalau kita lihat dari sisi kekeluargaan. Tapi kan dia nggak lihatnya dalam sisi itu kan, dia lihatnya ini sebagai cowok yang saya suka, saya mau tenangin gitu loh kan. Berarti kita bisa simpulkan bahwa season 1 Arc 2 itu remove Suguha and it will be fine gitu. Waktunya untuk kita rate Sao. Menurut kalian bagaimana Sao itu? Mungkin dari Artsonata dulu yang udah nonton berkali-kali. Aku lebih suka kalau Sao tuh tak kasih 7 kali ya, lebih masuk akal 7 daripada yang lain. Kalau 6 tuh kerendahan karena aku menonton banyak anime city dan aku beri 6. Kalau 8 juga kebagusan. 7 itu standar tapi nggak above average. 7 dari Artsonata dan berarti itu rewatch ya istilahnya. Berarti bisa dikonsumsi kalau Anda udah lupa lagi. Nah, Postbear gimana? Juga setuju. LOL XD. Juga setuju nih anime dikasih 7. Soalnya ya tadi udah dijelasin kan, nggak begitu bagus tapi bukan berarti jelek, pas lah rata-rata. Hanya itu Arc 2 a letdown. Nonton guys, nonton siapa tahu kami disponsori A1 guys, tonton guys. Langsung aja kalau aku ya setuju. Aku setuju juga karena memang ya cukup satisfying menurutku, bisa di rewatch, tapi ya udah gitu aja gitu, nggak terlalu memberikan kesan yang berarti walaupun secara dunia memang itu keren, tapi ya udah. Kalau kita di kasino kan kita udah menang lotre kan. 7. Oke, mungkin cukup ya di sini untuk pembahasan Sao kita kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe juga, dan dislike jika kalian tidak setuju, dan komen juga semisal kalian ada pembahasan menarik di Sao ini. Oke, Wencelando out. Postbear out. Artsonata out. Bye bye.